Oke, kita masuk ke materi contoh 1, trik jualan laris bisnis kuliner. Contoh kebutuhan spesifik pelanggan kafe. Jadi di materi ini kita akan belajar belajar ide, belajar pola pikir, menentukan kebutuhan spesifik untuk mengisi tugas kita. Ya, di video sebelumnya aku sudah minta kawan-kawan untuk isi 3 level target market khususnya di super niche. Nah, di super niche kan ada bagian kebutuhan spesifik. Ya, gimana cara ngisinya? Kalau misalnya konsepnya itu konsep kafe. Nah, ini dia. Di sini kita belajar untuk mengisi bagian itu. Oke, kita mulai materinya. Nah, kebutuhan spesifik pelanggan dari konsep bisnis kafe, warung, coffee shop, atau resto itu kita sebut dengan satu nama kafe biar nggak belibet jelasin semuanya. Ya, kita baca 3 paragraf ini dulu. Pembuka. Saya tahu kalau misalnya bisnis kuliner model kafe ini itu pasti punya banyak menu yang dijual. Maka bakal sulit jika mengambil kebutuhan spesifik dari segi produk kulinernya. Walaupun sebenarnya banyak kafe, banyak restoran yang berhasil menerapkan kebutuhan spesifik itu dari sisi produk kulinernya. Nanti di akhir materi ya aku berikan beberapa contohnya. Tapi anggaplah saat ini Anda pengen jual banyak menu kuliner, tapi kesulitan menentukan kebutuhan spesifik di kafe Anda masing-masing. Jadi ini dia berikut beberapa contoh yang bisa kawan-kawan ambil idenya, ambil pola pikirnya. Oke? Yang pertama, dari sisi fasilitas. Ya, ada 4 kebutuhan spesifik. Yang pertama itu butuh meja makan yang besar. Jadi bisa makan ya, jadi bisa untuk makan rame-rame bersama keluarga besar atau perusahaan. Yang kedua, butuh ruangan meeting atau VIP room dengan koneksi internet yang super cepat. Yang ketiga, butuh spot-spot foto Instagramable biar pelanggan bangga bisa post di sosial medianya masing-masing. Yang terakhir, butuh colokan kabel untuk bisa kerja atau main game sambil ngopi santai. Ini adalah fasilitas ya yang bisa kita berikan dan kita jadikan ya bahasanya itu sebagai kebutuhan spesifik pelanggan mau datang ke kafe Anda. Sesuai dengan video kita atau materi video kita di sebelum video ini. Materi 3 level target market. Kita main dari sisi fasilitas. Ini dia contoh-contohnya. Oke? Yang kedua, kita main dari sisi live musiknya. Ya, tapi live musiknya itu live musik yang spesial. Ya, spesial lagu barat, spesial lagu dangdut, spesial lagu daerah, spesial lagu pop Indonesia, spesial lagu pop lawas Indonesia, spesial lagu artis tertentu, misalnya lagu Iwan Fals aja, lagu grup band Dewa aja, lagu pokoknya artis-artis tertentu lah yang dinyanyikan. Ya. Terus ada spesial lagu galau juga. Ada lagu ngebeat, genre rock, genre jazz, genre EDM atau yang DJ gitu. Ya, ada juga yang spesial musik saksofon doang. Ya, macam berada di Gramedia gitu ya. Kan musiknya saksofon doang itu. Tapi kita nyaman di situ, nyaman baca, nyaman dengarkan musiknya, tenang, teduh, gitu ya. Nah, ada lagi dari yang unik ya. Unik itu dari sisi personal bandnya itu all woman. All woman itu berarti perempuan semua. Unik dia. Personal bandnya bisa ngelawak kayak Tim Lo. Terus yang ketiga, personal bandnya punya ciri khas kostum. Ya, ada kostumnya yang unik-unik gitu yang kalian atau kawan-kawan sediakan di kafenya waktu live musik. Dan yang terakhir yang paling simple sih personel solo gitar. Ya. Nah, di sini aku mau coba jelasin. Ini kan banyak pilihan tuh. Pilihan lagu-lagu barat, dangdut daerah, pop Indonesia dan sebagainya. Nah, biasanya kawan-kawan
di setiap cafe yang ada live musiknya, aku beberapa kali lihat, aku beberapa kali pelajari, itu lagunya random semua. Kadang lagu A, kadang lagu B, ya, kadang lagu C. Artinya kadang pop Indonesia, kadang barat, kadang lagu lagu daerah. Nah, ini yang buat kadang-kadang gak spesifik. Lalu bagaimana kalau misalnya aku hari ini, atau aku orangnya pecinta lagu lawas misalnya. Aku pengen datang ke kafe yang mana? Gak spesifik. Gak ada kafe yang spesifik. Jadi kalau aku minta kawan-kawan di sini kafenya itu dibuat seperti ini. Spesial lagu, pilih salah satu dari ini. Ya. Kalaupun memang mau dibuatkan, Bang, aku live band tiap hari, Bang. Senin sampai Minggu ada live bandnya. Ya udah dijadwalkan aja. Senin mau khusus lagu apa, Selasa khusus lagu apa, Rabu khusus lagu apa. Tinggal begitu-begitu aja. Sesuai dengan kebutuhan target market Anda. Oke. Dari sisi hobi atau komunitas, ya, ini tinggal kawan-kawan tiru aja ya. Aku tinggal baca aja. Bisa ambil pecinta hewan. Jadi boleh bawa hewan peliharaan ke dalam kafe. Hobi karaokean. Itu tersedia mic dan speakernya. Hobi game online. Tersedia wifi yang ngebut plus colokan di dekat-dekat meja-meja tamu-tamu kalian gitulah ya. Hobi nonton drakor, itu bisa buat nobar drakor berseri. Hobi nonton bola, buat nobar Liga Inggris. Nobar nonton bareng maksudnya. Atau hobi-hobi apa yang ada di daerah Anda. Coba masukkan ke dalam kafe kalian. Terus komunitas bikers motors. Ya, jadi tempat ngumpul, jadi base campnya itu kafe Anda. Komunitas stand up comedy, ada panggung open mic-nya. Komunitas vape itu rokok listrik maksud saya. Itu ada latihan freestyle vape-nya. Komunitas pebisnis online, ada edukator yang standby di kafe Anda. Ya, dan komunitas-komunitas lainnya. Ini tinggal tiru aja. Masalah strateginya bagaimana, nggak mungkin ku jelaskan satu persatu. Nanti bisa panjang video kita di sini. Oke, yang lain. Yang selanjutnya itu ini dia. Dari sisi menu kulinernya. Ya, yang aku jelaskan tadi di awal. Contohnya kayak KFC, itu terkenal spesifik menu kulinernya apa? Ayam goreng, betul. Jeko, spesifik menu kulinernya apa? Apa? Ya, donatnya ya, donatnya sama minumannya. Terus Pizza Hut, udah jelas pizza. McDonald, burger. Starbucks, kopinya ya. Sushi Tei, khusus spesial makanan Jepang. Baskin Robbins, spesial es krim. Warung Steak and Shake, steak. Dan beberapa kompetitornya. Ya, kalau pizza ada Domino's, McDonald ada Burger King, Starbucks ada kopi kenangan mungkin ya. Dan banyak lagi yang lain-lain. Nah, semua brand kuliner di atas ini memang brand terkenal di dunia ya. Dengan strategi itu membranding satu kebutuhan spesifik dari sisi menu kuliner. Nah, konsep mereka ini itu bisa Anda tiru dan Anda terapkan di kafe Anda masing-masing. Oke? Bang, banyak contoh, tapi masih bingung mau pilih kebutuhan spesifik mana yang bagus atau yang bakal laris nanti untuk di kafe saya. Nah, caranya gini. Ya, ada dua cara. Cara yang pertama itu Anda pilih 3 kebutuhan spesifik menurut Anda paling sesuai dengan hobi Anda. Lalu coba pikirkan strategi apa yang akan Anda buat dengan pilihan kebutuhan spesifik itu. Atau yang kedua, pilih 3 kebutuhan spesifik yang menurut Anda paling sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar usaha Anda, di sekitar kafe Anda. Lalu coba pikirkan strategi apa yang akan Anda buat dengan pilihan kebutuhan spesifik itu. Udah mulai tergambar? Kira-kira mau buat apa? Coba. Kalau bingung,
Bisa ajak tim, ajak teman, ajak keluarga untuk memikirkan strateginya. Oke? Tapi ingat ini ingat. Dari sekian banyak pilihan tadi, Anda boleh menerapkan lebih dari satu kebutuhan spesifik di KP Anda. Boleh, fitur-fiturnya boleh lebih dari satu. Tapi ini ya, Anda hanya boleh menetapkan satu kebutuhan spesifik saja untuk di branding, untuk dipromosikan ke semua orang. Ya, jangan maruk. Niat Anda biar pelanggan merasa kafe Anda itu sangat full fasilitasnya dan keunggulannya itu luar biasa. Tapi ini akibatnya kafe tidak spesifik lagi di mata pelanggan. Akhirnya kafe sepi lagi, rugi lagi. Ya, dipilih satu untuk dipromosikan, untuk di branding. Contoh, sebelum kulanjutkan materinya, contoh. Ada cewek cantik, ya, biar nangkep ini contohnya yang agak-agak gimana gitu ya. Ada cewek cantik yang kulitnya putih, yang giginya putih, yang rambutnya panjang, yang hidungnya mancung, yang pipinya cabi, yang hatinya dan akhlaknya baik. Nah, kira-kira dari sekian banyak kelebihan dari cewek ini, yang paling mungkin untuk dijual apa? Bang, akhlaknya bang. Bisa. Akhlaknya kita jual. Kalau kita mau bilang, ada cewek akhlaknya bagus banget. Kalau orang yang suka dengan perempuan cantik, akhlaknya mungkin nggak jadi daya tarik. Tapi kalau orang yang memang pandangannya itu melihat perempuan itu dari hatinya, itu jadi hal yang menarik. Makanya Anda harus tahu kira-kira mana. Kalau dari perempuan tadi bisa kulitnya yang putih, bisa hidungnya yang mancung, bisa badannya yang tinggi, bisa rambutnya yang panjang, bisa suaranya yang merdu. Tapi dengan segala kelengkapan perempuan yang cantik itu, satu yang di branding. Gitu juga dengan bisnis kuliner Anda. Anda pengen dikenal sebagai apa? Kafe warung Anda pengen dikenal sebagai apanya yang pengen dikenal gitu. Ya, kalau kita balik ke materi yang ini, KFC, Jeko, Pizza, apanya yang mereka mau dikenal? Kulinernya. Satu spesifik menu kuliner andalan mereka yang pengen dikenal. Ya, kalau dari sisi hobi bisa. Oh, di tempatku bisa bawa hewan peliharaan, seperti yang udah aku jelaskan tadi. Kalau yang dari sisi live musik, oh di kafeku nih spesial pop lawas Indonesia. Gitu-gitu mainnya. Walaupun memang dari sisi yang lain, kawan-kawan itu punya banyak fitur yang lain, tapi yang di branding itu aja, satu aja yang dipilih. Ya, aku harus jelaskan agak dalam supaya kawan-kawan nggak salah kaprah, nggak salah mengerti tentang kebutuhan spesifik ini. Nah, mindset pentingnya, ya, semakin umum, semakin sulit Anda menjualnya. Semakin spesifik, semakin mudah menjualnya. Makanya satu aja, jangan lebih. Oke? Kalau sudah terkenal di pasar super niche, ya, yang pasar super niche yang sangat spesifik, maka sudah pasti jauh lebih mudah menjadi terkenal di pasar niche dan di pasar broad. Nah, semua hal atau langkah pertama itu memang sulit, bahkan berat. Tapi justru di situ tantangannya yang harus Anda lewati. Jangan cepat lompat-lompat kebutuhan spesifiknya, ya, karena ketemu sedikit masalah, ganti kebutuhan spesifik. Ketemu masalah, ganti kebutuhan spesifiknya. Mentang-mentang Anda punya fasilitas yang segitu besarnya, segitu banyaknya, Anda suka-suka aja ganti-ganti. Sama aja kalau kayak gitu. Ya, Anda belum berjuang lebih untuk menemukan solusi dari setiap kesulitan-kesulitannya, tapi Anda lompat-lompat, ganti-ganti tagline-nya, ganti-ganti kebutuhan spesifiknya. Aduh. Ini yang buat orang juga, apa ya, nggak mengingat bisnis kuliner Anda. Oke? Nah, ingat, ya. Ingat ini. Ini kan materi contoh yang sengaja saya buat untuk membantu Anda mengerjakan tugas 3 level target market. Betul ya? Maka sekarang
Sebelum Anda nonton materi selanjutnya, ayo kerjakan dulu tugas Anda ya, menentukan 3 level target market dari materi step 1. Dari materi step 1 video sebelum ini ya. Yang udah kujelaskan di awal. Yaitu broad, niche, dan super niche. Itu diisi dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kalau udah selesai mengerjakan tugasnya, Anda langsung lompat nonton trik jualan laris step 2. Ya. Jadi Anda nggak perlu nonton materi contoh produk lain yang tidak Anda jual. Karena di video selanjutnya itu ada contoh 2, contoh 3, contoh 4, itu tergantung produk kulinernya. Tapi kalau Anda nggak jual itu nggak usah ditonton, biar nggak bingung-bingung. Nanti ada waktu lebih mau nonton ya boleh. Oke. Itu dulu materinya. Bisnis laris rasanya manis. Ciao.